Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas PPIMS ML. Minggu lalu pertemuan kemarin ya, sebelumnya hari Senin ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang throttle body dan idle speed control. Nah, itu salah satu aktuator kita. Nah, aktuator yang berikutnya adalah ignition coil atau coil pengapian. Sama, kita masih pakai spek mesin yang sama, Toyota Avanza. Nah, untuk coil ini ada 4. Dia tipe independen. Jadi satu silinder dilayani satu coil. Kalau di Kijang 4K yang biasa kalian praktek itu satu coil yang kayak botol itu, kemudian untuk pembagian tegangannya dilakukan oleh distributor atau komponen yang membagi percikan listrik tegangan tingginya adalah distributor. Kalau yang ini, kalau untuk tipe injeksi yang ini kemudian dengan independent coil, jadi ada yang nyebutnya direct ignition coil, karena ada yang nyebutnya kayak gitu karena satu silinder atau satu busi dilayani satu coil. Nah, itu di sini, nah ini soketnya saya lepas dulu. Nah, ini di sini kalau diperhatikan lebih dekat, ini ada 3 kaki. Itu tiga terminal. Biasanya kan terminal, kalian tahu stekernya listrik yang ditancapkan kan 2 kaki itu. Nah, ini ada 3, 1 positif, 2 ground atau negatif, yang ketiga adalah sinyal dari ECM. Jadi seperti namanya, saya ulangi lagi, aktuator itu adalah pelaksana tugas. Yang merintahkan itu ECM atau ECU. Nah, untuk coil sendiri lokasinya pasti namanya aja coil pengapian. Jadi lokasinya ada di atas dan dia terhubung dengan busi. Ya, coba kita bongkar dulu. Ya, jadi soketnya 3 kaki, 1, 2, 3. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau kalian pernah lihat trafo, nah ini kayak gini. Ini kayak lempengan baja yang membentuk dia kumparannya. Jadi coil itu di dalamnya ada kumparannya, ada transistornya kalau yang ini untuk pemicunya. Nah, coil itu ini sedikit mungkin bukan bahasannya bagus juga ya. Kalian kalau yang ada pernah lihat orang nge-vape, ada kawatnya yang dililitkan ya. Coil itu adalah kumparan. Di dalamnya berarti ada positif coil, negatif coil, dan ini outputnya yang terhubung dengan busi. Nah, pemeriksaannya gimana? Biasanya yang umum adalah cek kondisi fisik dulu. Ini kan dari bahan yang lunak, yang lentur, berarti karet. Biasanya perlu dipastikan karena ini karetnya sebenarnya kuat, dia juga artinya dia tahan panas. Nah, namun seiring pemakaian juga pastinya ada area yang retak-retak. Nah, area retak-retak di sini jika ada retak ataupun kerusakan, biasanya itu menyebabkan listrik tegangan tingginya nyebar kemana-mana. Jadi tidak fokus untuk ke busi, otomatis nilai api yang ditimbulkan oleh busi berkurang karena tegangannya juga udah berkurang. Oke, coba saya bongkar businya ya. Gak cuma di sini sih, sebetulnya area ini, area yang sebelah sini itu juga bisa bocor. Kenapa? Lagi-lagi faktornya panas. Listrik terus menerus dialirkan, kemudian dipicu. Kalau dipicu berarti dipicu ya, berarti putus, dek. Muncul listrik tegangan tinggi, dihubungkan lagi, putus lagi, dek. Kerjanya seperti itu, otomatis panas. Dan ini kan kumparan ya. Sama kalau kembali lagi ke analogi masalah vapor tadi ya. Ada coil kumparan ya, dia kan dikasih tegangan positif negatif. Ketika dipencet, dek, tombolnya dipicu, otomatis coilnya akan memerah, artinya dia panas. Sama kayak gini juga panas. Kasus yang terjadi di lapangan ada juga yang ini coilnya, kumparannya ini meletek, cetak, nyepor gitu. Faktornya macam-macam, tapi yang terutama adalah karena tegangannya juga yang ditimbulkan tinggi, otomatis panas yang dihasilkan juga tinggi. Terlebih di sini engine, ini juga ada panas dari coilnya sendiri, ada panas dari engine-nya sendiri. Yang perlu kalian periksa seperti itu. Nah,
biasanya cara yang umum dilakukan oleh bengkel itu ya kayak gini. Maksudnya cara itu ya, cara mengecek misalkan mobil itu ginjal atau tidak stabil. Jadi start ya, langsung nyala. Kemudian bergetar kayak gini. Biasanya kalau masukan udaranya normal, nggak ada udara palsu. Injektornya juga kayaknya nggak ada masalah, kayaknya ya, pastikan. Biasanya koilnya ini dicopotin satu persatu, soketnya nyala. Cek. Oh, ternyata tambah ginjal, dilepas lagi. Ternyata enggak, sama saja. Nah, itu butuh praktek. Kalau direkam di video misalkan engine-nya nyala, kalah sama suaranya engine. Jadi untuk praktek diagnosanya tetap saya tunggu kalian masuk ke sekolah baru kita praktek. Ya, untuk murid saya, untuk murid dari sekolah lain, kalian bisa belajar nggak cuma di video YouTube saya, tapi banyak, bahkan yang lebih ahli dari saya banyak. Kalian bisa cari referensi terkait itu. Coba kita bongkar businya dulu. Kalau saya nggak punya kunci yang tepat ya nggak tahu nih jadi bongkar apa enggak. Oh, ternyata pas. Oh ya, ini dikasih kawat gini maksudnya biar nggak hilang. Soalnya ya kalian tahu sendiri, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang namanya anak SMK itu tangannya kreatif. Pulang berangkat sekolah nggak punya apa-apa, pulang bawa oleh-oleh, entah bawa peralatan, busi. Oke, jadi terkonek ini. Nah, kalian lihat mana kamera saya ya? Di dalam itu enggak kelihatan ya. Di dalam itu seperti ada kayak pegas atau per. Nah, ini bagian yang ini nempel di ujungnya sana. Nah, biasanya memeriksanya, kebetulan saya nggak punya alatnya, biasanya pakai yang namanya coil tester atau injektor tester juga sama. Yang area yang ini, yang kaki yang sebelah sini yang dekat dengan ini, itu dikasih tegangan positif, yang sana dikasih tegangan negatif. Nah, yang tengah dikasih pemicu, dia igniter atau pemicu. Kontak poin lah kalau kita pelajaran dulu tentang platina ya, kontak poin. Yang artinya yang tengah ini dia sinyal dari ECM. Nanti dia kelihatan percikan bunga apinya gimana. Percikannya di sini. Nah, lanjut terkait ini, busi yang bagus biasanya untuk kendaraan itu celahnya ini ya. Ini 1 mm, 1 sampai 1,1. Ya. Ngeceknya pakai apa? Mapel PDTO. Pakainya adalah Feller gig. Oke. Lanjut lagi ya. Ini terpasangnya kayak gini. Untuk meriksanya bisa jadi gini. Koilnya oke. Kalau kalian meriksa mobil kalian sendiri, mobil orang tua kalian sendiri, koilnya oke. Ternyata ininya nggak oke. Bisa jadi kejadian kayak gitu. Kemudian apa ya? Listrik bocor sering. Biasanya ini juga yang pernah saya tangani dulu ketika nangani mobilnya customer. Ini busi, orangnya ganti busi nggak laporan, istilahnya nggak cerita, orangnya nggak jujur juga. Nggak tahu beli busi di mana. Area keramiknya ini itu pecah. Kemudian ketika kan kalau langkah hisap, kemudian ya langkah hisap itu kan tarikannya kan sangat vakum sekali ya, tekanannya tinggi sekali, tarikannya kuat sekali. Nah, karena ini pecah, otomatis jebol keramik dalamnya ini. Nah, ketika terjadi langkah kompresi, terjadi dentuman, pistonnya bolong, engine-nya bocor, blow engine, olinya tercampur dengan air radiator karena juga mecah water jacket. Nah, kasusnya kayak gitu. Jadi saya kurang tahu, mungkin apesnya orangnya. Cuman ya itu tadi, pemeriksaan berkala itu penting, pemeriksaan berkala pada engine. Jadi per 10.000 km setidaknya periksalah koil sama businya, kondisinya gimana. Kadang perlu dibersihkan. Kemudian untuk busi, biasanya ini terlalu longgar, tapi elektrodanya masih bagus, ya udah dekatkan aja, puluhan kayak gini. Ini kan
kemudian diukur lagi dan pastikan untuk dibersihkan. Oke, terkait busi. Nah, jadi koil ini ada 4 ya. Kalian bongkarnya bautnya ini pakai ini ukuran 10. Kemudian kalian bisa pakai kunci busi untuk melepas businya, atau kalau ya kalian yang punya peralatan sendiri mungkin punya soket set, pasti dilengkapi dengan kunci busi. Bukan kayak gini, soket yang khusus kunci busi. Oke, untuk koil itu aja. Jika ada kesempatan mungkin saya bikin animasi-animasi terkait kerjanya koil, kerjanya ISC atau sensor aktuator, insya Allah saya buatkan. Ini karena videonya dadakan, jadi tolong maklumi ya. Saya nggak sempat ngedit apapun, jadi habis ini saya upload di channel, kalian bisa belajar. Kemudian saya sarankan kalian mencari referensi tentang pemeriksaan kerusakan pada koil. Tapi yang tadi kebanyakan faktor kerusakan yang pernah saya temui yaitu tadi di area sini retak-retak, kemudian listriknya bocor. Area sini juga bagian isolatornya ya, pelindungnya ini biasanya juga bocor. Area koilnya ini meletek nyepor, lebih tepatnya kayak terbakar juga kelihatannya. Ya, koil kerjanya panas, pasti kerusakannya nggak jauh dari hal yang panas tadi. Bisa jadi karena karetnya sudah nggak lentur lagi, kemudian terjadi keretakan, kemudian area ini bisa bocor 1 titik aja, pasti tegangannya beda. Hasil percikan api yang dihasilkan oleh busi juga beda. Untuk itu selalu lakukan pemeriksaan berkala, terutama setiap kelipatan 10.000 km. Itu kendaraan Anda, kendaraan orang tua kalian juga maksudnya. Oke ya, ISC sudah, throttle body kemarin juga sudah terangkan di video sebelumnya. Koil kita cuma bahas masalah pembongkaran ya. Mungkin kalau kedepannya kita punya alat tes coil tester, kita bisa praktek pakai itu. Karena sekarang nggak ada, sementara saya kasih tahu pengetahuan dasarnya saja. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas masalah ini nih. Kelihatan apa enggak? Injektor. Kita akan bongkar masalah injektor. Kemudian VVT kayaknya nggak perlu. Biasanya yang sering dilakukan perawatan itu ya ini throttle body, ISC, coil, busi dan injektor. Biasanya kalau tune up kayak gitu, atau perawatan berkala engine, 3 hal itu yang diperiksa, dibersihkan, kemudian bila perlu diganti. Biasanya coil ini ada kendaraan yang awet, ada yang apes, baru 50.000 km coilnya rusak. Bukan karena faktor apa, macam-macam faktornya. Yang sering rusak biasanya orang-orang yang punya mobil yang kebetulan rumahnya di area sekitar pantai. Kenapa? Udara di sekitar pantai mengandung kadar garam. Nah, garam itu pengantar listrik yang sangat bagus, dan garam itu penyebab korosif. Dia bersifat korosif maksud saya. Artinya dia penyebab karat paling besar kemungkinan penyebab karat. Jadi kalau misalkan saya kasih garam, kemudian saya kasih tegangan, saya pasang, kemudian dia bekerja di area sini aja, dia pasti listriknya kemana-mana meletek dia. Kalau saya kasih garam di area sini, saya nggak ngajari jelek ya. Nanti kalian mobilnya orang kalian kasih garam koilnya, kalau meledak saya nggak tanggung jawab, berbahaya. Apalagi garamnya kalian masukkan ke lubang ini, kalian pasang jeding, tahu wes, kalau meletus saya nggak mau tanggung jawab. Jangan ditiru, jangan kayak gitu. Intinya gini, jika kalian kebetulan rumahnya di sekitar pantai, sebaiknya rutin cuci kendaraan, rutin bersihkan area engine. Itu lebih memperawet kondisi koil. Sama yang sering rusak, dulu saya pernah nangani yang sering rusak ya, mesti pick up yang memuat muatan ikan laut. Netes kan airnya itu, netesnya kebetulan di koil, pasti rusak. Kalau cuman air sih mungkin nggak masalah ya, air garam ya. Oke, sambil saya masang kembali apa yang sudah saya bongkar, saya nggak akan bongkar total semuanya, cuman intinya kalau tune up pasti diperiksa businya, pasti diperiksa kondisi koilnya, tapi nggak sampai pengukuran yang detail seperti itu. Itu dasarnya aja. Mungkin kalau kedepannya kita punya alat coil tester, kita bisa pakai itu aja. Itu aja saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga jarak. Jangan lupa kalau keluar kemana-mana pakai masker. Habis keluar dari mana-mana jangan lupa cuci tangan dan lebih baik mandi. Itu aja. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.